Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa la ta'kulu amwalakum bil batili wa la tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian. Itu tafsirnya la ya'kulu ba'dukum ma la ba'din bil batil. Janganlah kalian memakan sebagian kalian terhadap harta sebagian yang lain. Ya, jadi jangan memakan harta milik orang lain bil batili, dengan cara yang batil. Ain harami syar'an, dengan cara yang haram menurut syariat. Kasariqati, seperti mencuri, wal ghasbi, dan ghasab, ya. Apa bedanya mencuri itu? Kalau mencuri itu orang sudah meniatkan memang mau ngambil milik orang, ya, itu mencuri. Kalau ghasab itu sebenarnya bisa jadi dia sebenarnya nggak mau gitu ngambil. Dari rumah itu nggak mau niat mencuri, cuma di masjid lihat sendal ada yang bagus gitu, ditinggal yang jelek ambil yang bagus. Sama-sama sendal jepit, ya, tetapi dia ambil yang bagus, itu ghasab. Dan dia dari rumah nggak punya niat mau mencuri, itu namanya ghasab. Kalau kita dua-duanya mencuri, gitu ya. Jadi tidak ada diksi yang menunjukkan beda dari perbuatan. Wala tulku biha ay bi hukumatiha aw bil amwali rishatan ilal hukam. Janganlah kalian jatuhkan biha ay bi hukumatiha, dengan hukum-hukum daripada amwal itu tadi, ya, au bil amwali rishwatan, atau dengan ingin mendapatkan harta dengan rishwah. Rishwah itu nyogok, ya, ilal hukami, kepada hakim-hakim, litakulu bitahakumi, agar kalian bisa memakannya, bisa mendapatkannya bitahakumi, dengan dengan melalui penetapan hukum. Ini banyak ya kasus di masyarakat Betawi yang tradisional, dia sampai akhir-akhir ini masih ada ya, karena panjang umurnya tapi surat-suratnya girik gitu, tidak diurus. Kemudian orang yang kontrak di situ lama-lama membesarkan dan dia merasa meminjamkan dan lain sebagainya. Yang pemiliknya punya girik, yang kontraknya punya sertifikat, ya. Nah, itu dia walaupun tidak lewat peradilan, tetapi bisa, ya, melalui instansi yang bisa memenangkan dia. Itu kalau kasus ke pengadilan menang dia, karena dia sudah memiliki sertifikat, si pemilik cuma memiliki girik gitu, ya. Itu juga jadi rishwah itu termasuk amwalul batil, ya, memakan harta dengan cara kebatilan. Fariqan ay ta'ifatan min amwalin nas, ya. Sebagian dari harta-harta manusia multabisina bil ismi, yang berselimut dengan dosa. Wa antum ta'lamun, sementara kalian melakukannya dalam keadaan mengetahui. Jadi perbuatan batil itu dia memang tahu
seperti koruptor ya. Koruptor itu dia tahu kok kalau itu nggak boleh, itu tahu. Karena koruptor itu umumnya itu pendidikannya tinggi, gitu kan. S2, S3, bahkan koruptor itu profesor doktor. Ya, jadi Allah menginformasikan bisa jadi wa antum ta'lamun. Ai annakum mubtilun, ya, kalian mengetahui bahwa kalian melakukan hal yang batil, itu tahu. Jadi orang yang semacam ini nanti kalau dia masuk neraka, dia nggak protes sama Allah kenapa dimasukkan neraka, karena memang dia udah tahu dia melakukan kesalahan. Yas'alunaka 'anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa wa'atul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka ya Muhammad anil ahillati. Nanti akan bertanya kepadamu ya Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, anil ahillati, ya, jamu hilal. Hilal itu bulan pertama kali terbit disebutnya hilal. Nanti di pertengahan ketika sedang purnama disebutnya badar, ya. Kalau kita semuanya bulan, gitu ya. Kalau mereka ada istilah. Jadi bulan itu ketika pertama kali terbit, ya. Nanti akan datang kepadamu ya Muhammad, ya, orang yang bertanya anil ahillah, jam'u hilal, ya, tentang hilal awal bulan itu. Lima tabdu daqiqatan summa tazidu hatta tamli anuran. Mengapa bulan itu nampak kecil, summa tazidu kemudian bertambah-tambah hatta tamli anuran, sehingga menjadi penuh cahayanya. Summa ta'udu kama badat, kemudian bulan kembali lagi seperti awal mulanya. Wala takunu ala halatin wahidatin kasyamsi, dan mengapa tidak dalam satu keadaan seperti matahari. Matahari ketika terbit segitu, siang segitu, sore juga segitu, sepanjang tahun. Tapi bulan tidak. Awalnya kecil, kembali kecil, ya. Qul lahum, katakan olehmu ya Muhammad kepada mereka, hiya mawaqitu linnas. Hiya hilal itu mawaqit jam'u miqat, ya. Jadi waktu-waktu linnasi untuk manusia. Ya'lamuna biha awqati zar'ihim, yang dapat mengetahui manusia biha aibil ahillah, dengan bulan itu awqati zar'ihim, yang waktu tandur, waktu menanam, wa matajirihim, dan waktunya berdagang, wa idadi nisaihim, idat itu jamak dari iddah, ya, untuk mengetahui iddah wanita-wanita mereka, wasiyamihim, puasa-puasa mereka, wa iftarihim, ya, dan waktu berbuka bagi mereka, wal haji, dan waktu melaksanakan haji. Itu dihitung dari putaran bulan, bukan putaran matahari, ya. Atfu ala nasi wal, ya, lin nasi, jadi wal haji, ya, al atfu ala nasi diatofkan ke kalimat an-nafs. Aya'lamu biha, ya, waqtahu,
Artinya kau akan mengetahui dengan bulan itu waktunya haji. Ya. Walau istamarrat ala halatin la ya'lamu dzalika. Seandainya ya istamarrat tetap ya terus-menerus sama bulan itu seperti matahari ya ala halatin satu keadaan lam ya'lam dzalika, maka orang tidak bisa mengetahuinya. Ya, tidak bisa untuk menentukan waktu. Kalau menentukan harian, waktu sholat, menentukan waktu sholat dengan matahari. Tapi menentukan kapan haji, kapan Ramadan, kapan awal tahun, nggak bisa dengan matahari. Bisa dihitungnya dengan bulan. Karena matahari itu dia terus begitu, tidak ada tandanya. Coba, matahari kapan tanggalnya? Apa bedanya tanggal 1 dengan tanggal 15 dengan tanggal 29? Gak ada bedanya matahari. Tapi bulan ada bedanya. Ya, pertama kali terbit, di pertengahan dan di akhir itu ada bedanya. Sehingga dengan bulan itu bisa menghitung waktu. Ya, waktu-waktu ibadah. Nah ini ya kalau mau menghitung haji ya, menghitung puasa itu, menghitung berbuka itu semua dengan matahari. Walaisal birru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha. Tidaklah sebuah kebaikan bahwa kalian mendatangi satu rumah itu min zuhuriha, dari punggungnya. Ai fil ihrami, ya, dalam keadaan ihram. Bi an tanqabu fiha nakban. Ya, dengan berniqab, artinya menggunakan penutup yang fiha pada rumah-rumah orang itu tadi nakban, ya, dengan menggunakan niqab. Tadkhuluna minhu wa takhrujuna wa tatrukul baba. Kau masuk dari punggungnya, artinya dari atas rumah. Wa takhrujun, dan kau keluar. Wa tatrukul baba, dan kalian meninggalkan pintu. Ini rumah-rumah dulu itu, kita sekarang ini bisa ngikutin ya. Ada, saya lupa namanya itu. Jadi kan teorinya algoritma itu, kalau kita suka kepada Mekah Madinah, maka nanti semua yang menyangkut Mekah dan Madinah itu pasti kita akan ditampilkan, pasti datang. Nah, salah satu konten kreator itu orang Sunda yang lama di sana, dia bisa hidup dari bikin konten kota Mekah itu. Salah satunya menunjukkan rumah-rumah yang dari zaman berabad-abad masih bertahan. Itu rumah itu kan gunung itu bertahap, jadi cuma ditutup pakai batu, disusun gitu ya. Tapi atasnya tidak ada. Tidak semua orang punya rumah itu bisa membuat tutupan. Kenapa? Karena mereka tidak ada hujan. Ya, jadi tidak ada hujan, aman. Hujan itu setahun paling sekali atau 2 kali. Nah, jadi jangan masuk menggunakan niqab, masuk ke rumah orang bukan dari pintunya. Yang dulu tradisi itu terjadi gitu. Al-Quran menegur itu tidak pakai etika yang semacam itu. Dan itu tidak bisa dikenali oleh si pemiliknya atau tidak dikenali dengan oleh orang lain. Ya, masuk ke rumah orang bukan lewat pintunya. Kalau kita sekarang
marah nggak ada orang masuk ke rumah kita bukan lewat pintu. Nah dulu sangat memungkinkan karena tidak semua orang punya ya atap, bisa bikin atap. Karena memang susah mencari kayu-kayu yang panjang yang kuat. Ya. Wa kanu yaf'aluna dzalika wa yaz'amunahu birran. Mereka dahulu melakukannya yang demikian itu, dan mereka yang demikian itu mereka menduganya itu kebaikan. Artinya itu bukan kesalahan. Dulu ya seperti itu. Islam walaupun pada konvensi masyarakat umpamanya dianggap itu bukan pelanggaran, tapi itu tidak etis. Masuk ke rumah orang tidak dari pintunya itu dianggap tidak etis, tidak beradab. Walakinnal birra aizal birri manittaqallaha bitarki mukhalafatihi. Akan tetapi kebaikan itu aiza birri yang bernilai kebaikan, manittaqallaha orang yang takut kepada Allah, bitarki mukhalafatihi dengan meninggalkan hal-hal yang melawan, hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Lalu bagaimana? Waqtul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah-rumah orang lain itu min abwabiha. Ya, dari pintu-pintu mereka fil ihrami ka ghairihi. Ketika ihram dan di luar ihram. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, tafuzun ya. Takutlah kalian kepada Allah, niscaya kalian akan berbahagia. Tuflihun ay tafuzun ya, mendapatkan kebahagiaan. Nah jadi ini dulu kisah tentang orang-orang ihram di zaman itu dengan cara yang semacam itu. Jadi nggak boleh ya masuk dalam rumah, termasuk juga melewati rumah-rumah itu mau ke Baitullah. Ya, kalau konteksnya ihram itu kan berarti yang dimaksud bait adalah rumah Allah Baitullah dengan cara yang semacam ini. Jadi harus diajarkan dengan etika laut. Pada waktu itu kan ada penguasa kota Mekah, ada yang menjaga pintu Ka'bah. Nah, itu eksistensi mereka itu diakui oleh Allah. Maka siapa saja yang mau masuk kota Mekah, mau melakukan ke Baitullah min haji, harus mengikuti etika yang berlaku di masyarakat. Itu yang dimaksud dengan masuk dari pintu-pintu rumah dalam ihram ya. Ya. Kalau kita lihat ayat berikutnya itu lebih tepat ya. Walamma sudda sallallahu alaihi wasallam anil baiti amal Hudaybiyah. Tatkala dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bait, dari mengerjakan haji di Baitullah. Nah, kalau ketemu ya, jadi buyut, kenapa disebutnya itu rumah-rumah? Bukannya baik gitu. Kalau baik ini kan memang orang mudah memahaminya. Nah Allah memberikan pemahaman itu, mau masuk kota Mekah itu melewati banyaknya rumah. Ya, ada etika memasuki satu daerah tidak boleh dengan pakai niqab seperti ninja itu. Ya, kemudian masuk diam-diam, maka tidak seperti itu kalau mau melakukan ibadah haji. Nah ini ayat ini lebih jelas. Ketika ditahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Baitullah amal Hudaybiyah, ya pada tahun perjanjian Hudaybiyah.
Wasalahal kuffaru ala ayyauda fil amil qabili. Ya, dan menjanjikan orang-orang kafir untuk kembali pada tahun berikutnya. Nabi nggak boleh pada tahun itu. Wa yukhlu lahu Makkah salasata ayyamin. Dan membersihkan, mengosongkan untuk Nabi kota Mekah itu selama 3 hari 3 malam. Wa tujahizu li umratil qada'i, dan untuk melengkapi umrah yang dikodoknya. Wa khafu alla tafayya Quraisyun wa yuqatiluhum wa karihal muslimuna qitalahum fil harami. Dan mereka khawatir, ya, akan memilih orang-orang Quraisy wa yuqatiluhum, dan memerangi mereka. Ya, wa karihal muslimuna qitalahum fil harami, sementara tidak menyukai orang-orang muslim berperang dengan kaum Quraisy fil harami ay fi syahril haram, pada bulan Muharram. Ya, pada bulan yang diharamkan maksudnya. Ya, enggak boleh. Ada arba'atu asyhuril hurum, 4 bulan yang diharamkan berperang, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Yang berpisah itu cuma 1, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah 4 bulan yang diharamkan berperang. Nah, ketika Nabi ditahan tidak boleh melakukan haji, ya. Kemudian mereka menjanjikan tahun besok kalau mau, maka dibuat perjanjian semacam itu. Sebenarnya ada kekhawatiran kalau dipaksakan, itu maksudnya, kalau dipaksakan maka kafir Quraisy justru akan melakukan menyerang Nabi dan akan terjadi perlawanan. Kalau terjadi break semacam ini, padahal mereka mau, tapi orang mukmin nggak mau. Ini bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan yang diharapkan. Jadi yang mesti dipahami, Nabi bukan takut gitu. Jadi pada waktu itu, pada Amul Hudaybiyah itu, Nabi bukan takut, Nabi bukan kalah, tapi mereka tidak mau melanggar perintah Allah, tidak boleh perang di bulan-bulan haram itu. Itu maksudnya. Wal ihram fil harami wal ihram, ya, dalam keadaan ihram dan di bulan haram. Wasyahril haram, dan pada bulan-bulan yang diharamkan, ya. Nazalah, kemudian turun firman Allah, wa qatiluhum fi sabilillahi li'i'la'i dinihi alladzina yuqatilunakum. Wa qatilu fi sabilillah, turun firman Allah, perangi mereka di jalan Allah. Ai li'i'la'i dinihi, untuk meninggikan agama Allah. Siapa yang disuruh perangi? Alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kalian lebih dahulu. Minal kuffar, dari kalangan orang-orang kafir. Wala ta'tadu alaihim bil ibtida'i bil qital, jangan melampaui batas alaihim terhadap mereka itu bil ibtida'i bil qital, dengan memulai dahulu dalam berperang. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi kalau kita lihat, larangan berperang itu sama dengan larangan meminum khamar. Minum khamar itu, ya, ada proses tajrid itu, ada proses yang bertahap pelarangannya. Jadi awal-awal
mereka itu adalah budaya mereka itu minum khamar. Sebenarnya awalnya itu bukan karena mereka senang mabok gitu. Coba kita lihat ya, sampai saat ini masalah yang menjadi problem umat Islam itu kalau hidup di daerah dingin. Saya mungkin pernah cerita ya, ada jamaah saya yang menikah sama orang Amerika, kemudian dia punya menantu itu di Alaska. Alaska itu di kutub, gambaran kita itu kan ada apa itu binatang yang putih itu yang luas, kalem, lucu, beruang kutub ya, putih, gemes gitu. Padahal itu ganas gitu. Enggak, ternyata jadi di kutub ya, di poros bumi itu, di kutub yang lebih banyak siang ketimbang malam, di sana itu ada penghuninya. Jadi beliau ini punya menantu adalah direktur Continental Bank di Alaska. Nah, dia orang Bandung, nengokin cucunya di sana. Di sana itu nggak bisa kalau nggak minum, karena dinginnya di bawah 0. Dinginnya itu di bawah 0. Nah, di zaman Nabi itu seperti itu. Arab Mekah itu dia punya 4 musim. Musim dinginnya itu sampai ke sumsum gitu. Maka mereka membuat fermentasi dari anggur itu ya, menjadikan alkohol itu adalah ya untuk menahan dingin sebenarnya. Walaupun lama kelamaan jadi tradisi mabok gitu. Nah, Al-Quran ketika mau melarang khamar itu nggak langsung dinyatakan haram, tapi informasi Allah memberitahukan bahwa khamar itu ada manfaatnya, ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosa dari manfaat meminum khamar itu lebih banyak. Ada 4 ayat Al-Quran sehingga pada awalnya itu orang mabuk boleh sholat, ya, mabuk ikut sholat dengan Nabi. Ketika belum ada larangan, tidak ada masalah. Sampai turun innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Baru setelah turunnya ayat itu dinyatakan totalitas keharamannya, karena memang orang mabuk kalau sholat sering mengucapkan sesuatu yang dia nggak sadar. Jadi dilarang apa itu dalam ayat itu kan ya, jangan kalian sholat wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabuk. Larangannya itu karena ngomong di luar kontrol, sehingga orang baca Quran tapi dia justru tersinggung, kemudian dia marah, jadi ribut di dalam sholat. Nah, itu ya adalah proses pengharamannya. Semacam itu. Perang juga sama. Kalau kita lihat di zaman di predesasi Mekah, perang nggak boleh. Ketika mereka 13 tahun ya, bayangin 13 tahun tereksploitasi oleh orang kafir Quraisy. 13 tahun mereka itu dianiaya, salah dikit pukul, bunuh, tidak ada peradilan. Waktu mereka mulai banyak, ya Rasul kami bisa melawan mereka. Artinya kalau kekuatan sama, kelompok itu kawan gitu. Maka Nabi dilarang, kufu aidihim, ya Muhammad tahan tangan mereka, nggak boleh. Begitu juga pada predesasi berikutnya, nggak boleh berperang pada bulan Arab itu, Ashhurul Hurum itu nggak boleh. Nah, kemudian turun ayat ini yang membatalkan ayat-ayat fi Ashhuril Hurum itu, dibatalkan dengan ayat ini. Itu dalam ulumul Quran, kalau
belajar itu ada satu semester ya belajar tentang ulumul Quran. Salah satu yang dipelajari adalah an-nasikh wal mansukh, mempelajari ayat-ayat yang membatalkan datangnya belakangan dan mansukh, ayat-ayat yang dibatalkan dan dia datangnya duluan. Maka itu menjadi sebuah tanda apabila iza ta'aradal awal wal akhir quddimal akhir. Apabila terjadi paradoks ya bertentangan antara yang awal dengan yang akhir, maka yang dipakai yang di akhir. Jadi yang pertama datang itu dimansuhkan hukumnya. Awalnya nggak boleh perang, sehingga ketika Hudaybiyah itu diam aja umat Islam karena dilarang. Kemudian turun nih ayat ini, ya, waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Perangi mereka di jalan Allah. Siapa? Alladziina yuqatilunakum minal kufar. Orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu alaihim bil ibtida'i bil qital. Jangan melampaui batas. Apa maknanya? Jangan mendahului perang. Enggak boleh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dalam sejarah disebutkan perang dalam Islam itu adalah defensif, ya, mempertahankan kehormatan, bukan ofensif. Jadi tidak ada yang namanya ekspansi kekuasaan, itu tidak dikenal. Belum pernah dilakukan ekspansi, itu tidak ada. Yang ada adalah ofensif, ya. Al-mutajawizina ma'haddalahum, ya, mu'tadin maknanya melampaui mereka apa yang sudah ditetapkan untuk mereka. Wa hadza mansukhun bi ayati bara'atin. Ya, ini dibatalkan dengan ayat pada surah Al-Bara'ah. Itu ada footnote ayat al-amru bil qital liman yuqatilunakum, ya, faqat, ya, pada ayat ini sampai situ saja mansukhun bil amri bi ta'mimil qital, dengan perintah, ya, secara umum berperang. Al-walidatu fi ayati bara'ah wa hiya faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Perangi orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, gitu. Walaupun itu di bulan Ashhurul Hurum, yang penting jangan memulai. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangi mereka haitsu saqiftumuhum ay wajadtumuhum, di mana saja kalian mendapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajakum. Usir mereka dari mana mereka pernah mengusir kalian. Ay min Makkah, dari kota Makkah. Wa qad fa'ala bihim dzalika amal fathi. Maka sungguh melakukan yang demikian itu oleh Nabi amal fathi. Oleh Nabi amul fath itu maknanya perebutan kekuasaan kota Mekah. Itu pada tahun ke-7. Turun ayat ini di tahun ke-7. Jadi ada fase beberapa tahun dari Hudaybiyah tidak melakukan perang sampai pada Amul Fath tahun ke-7, ya, tahun ke-7 Nabi melakukan peperangan merebut kota Mekah itu, ya, karena tidak lagi memperhitungkan itu di musim, ya, atau di bulan-bulan yang diharamkan. Wal fitnatu aisyirku minhum asyaddu ay a'zamu minal qatli. Ini orang sering ngomong wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah, ya, lebih kejam dari pembunuhan, gitu, ya. Ayatnya begitu. Kalau dalam tafsir itu wal fitnatu aisyirku, syirik itu minhum, di antara dari mereka itu orang-orang kafir, asyaddu itu lebih berat
A'zamu, ya, asyaddu lebih keras, maknanya a'zamu lebih berat minal qatli, dari peperangan. Lahum, ya, pada mereka fil harami, di kota haram, awil ihrami, atau ketika di musim ihram, alladzina sta'zamtumuhu, yang kalian membesarkan pada bulan haram itu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kalian berperang di dalam atau di sekitar masjidil haram. Ai fil haram, jadi masjidil haram, tapi yang dimaksud adalah di kota haram, tidak boleh. Nah, jadi kan berarti kan lebih kecil lagi ya. Awalnya tidak boleh. Awalnya itu tidak boleh perang pada 4 bulan Ashhurul Hurum. Kemudian dibatalkan boleh perang walaupun di 4 bulan yang diharamkan, tapi syaratnya tidak boleh mendahului. Kemudian dibatalkan pada Amul Fath ketika sudah kuat pada tahun ke-7 Fathu Makkah itu. Nabi memberikan perlawanan karena perjanjian Hudaybiyah yang mereka buat dilarang lagi, tidak dipatuhi oleh mereka. Kan Nabi dilarang berhaji, dijanjikan tahun besok, padahal perjalanan dari Mekah kalau naik onta kurang lebih sekitar 600 sampai 700 kilometer naik onta, suruh balik lagi tahun besok, suruh balik lagi. Tidak berani melakukan. Ya, tetapi pada Amul Fath, karena mereka melakukan, ya, menselisihi dari perjanjiannya, maka sekaligus diambil kota Mekah. Nabi membuat perlawanan terbuka. Nah itu kenapa Nabi? Apakah Nabi tidak melanggar? Tidak. Ya, karena turun ayatnya qatilul musyrikina aitsuma kuntum aitsuma wajadtum, di mana saja, kapan saja, itu maknanya, maka membatalkan pada larangan sebelumnya. Ya, jadi itu Fathu Makkah itu ceritanya seperti itu. Ya, perang satu-satunya yang melakukan, Nabi melakukan ekspansi, ya, merebut kota Mekah itu dari 13 tahun di kota Mekah tidak melakukan perlawanan, ditambah 7 tahun mereka melakukan perang tapi tidak pada bulan-bulan yang diharamkan, baru pada tahun ke-7. Jadi ini yang disebut dengan proses, ya, pengharaman itu jangan langsung, tetapi harus melalui tahapan-tahapan. Jadi sama ya, kalau saya pernah beberapa kali ke Papua itu, di sana yang namanya minum seperti orang, ya, kalau kita ke Sumatera Utara, ya, minum tuak itu seperti kita mau beli kerupuk, gitu. Mudah mendapatkan tuak. Tuak itu khamar lokal yang tidak ada mereknya, tetapi mereka itu membuat hasil. Itu belinya gampang. Nah, kalau kita berdakwah di situ, jangan bilang membacakan ayat innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Enggak bakalan kita mendapatkan perhatian. Ketika juga kita ke Papua, ya, kita lihat orang Papua itu minum makan babi, minum khamar itu bukannya sulit, gampang, dan di tempat-tempat kedai-kedai kecil. Ya, dakwah di sana banyak orang Jawa yang transmigrasi pada zamannya Soeharto itu kan, ya, mereka orang Jawa, orang Sunda boleh masuk ke sana. Nah, kita ketemu sama mereka, ya orang sana itu biasa, karena memang sudah keseharian yang namanya minum khamar. Kalau kita ingin berdakwah di sana, jangan langsung. Subhanallah. Ya.
Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Janganlah kalian berperang di Masjidil Haram, ay fil harami, maknanya di kota haram Mekah. Hatta yuqatilukum fihi, sehingga mereka memerangi kalian lebih dahulu. Fa in qatalukum, apabila mereka memerangi fihi ay fil harami, di kota haram yang diharamkan itu, faqtuluhum, perangi mereka. Fihi ay fil haram. Wa fi qiraatin bila alfin, ya, dalam satu qiraat itu ya tanpa menggunakan alif, ya. Fil af'ali thalatha, ya, dalam fi'il yang 3 itu. Ya. Faqtuluhum, ya. Uqtuluhum, ya. Kadzalikal qatlu wal ikhraju jazaa'ul kafirin. Yang demikian itu, memerangi dan pengusiran terhadap mereka itu jazaa'ul kafirina, sebagai balasan terhadap orang-orang kafir. Ya, dulu Nabi Muhammad pernah pengikutnya itu diusir, ya, sampai dihukumkan, ya, ditetapkan hijrah. Maka ketika Amrul Fath, ketika penguasaan kota Mekah, maka dilakukan hal yang sama. Fa'inin tahau anil kufri, apabila mereka itu berhenti dari kekafiran, wa aslamu, dan mereka masuk Islam, fa'innallaha ghafurun lahum rahimun, maka sesungguhnya Allah maha pengampun bagi mereka, rahimun bihim, dan Allah maha penyayang terhadap mereka. Artinya diterima seandainya mereka itu berhenti. Wa qatiluhum hatta la takuna ila tujadu fitnatun ay syirkun. Perangilah mereka itu sampai tidak didapati fitnah, artinya tidak didapati kesyirikan lagi. Wa yakuna dinul ibadatu lillah, ya, sehingga ad-dinu maknanya al-ibadatu lillah, sehingga agama atau beribadah hanya kepada Allah saja, wahdahu semata, wala ya'budu siwahu, dan jangan menyembah selain Allah. Fa in tahau an syirki, apabila mereka berhenti dari kesyirikan, fala ta'tadu alaihim, janganlah kalian melampaui batas terhadap mereka. Dalla ala hadza, ya, yang menunjukkan atas hal yang semacam ini, artinya memang berhenti dari kesyirikan. Gimana? Fala udwana ai iktidaan bi qatlin aw ghairihi, maka tidak ada permusuhan. Maknanya iktidaan bil qatlin, memusuhi dengan memerangi atau selainnya, illa alal zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Wa manintaha falaysa bidzalimin, maka orang yang mengakhirinya, falaysa bidzalimin, tidak termasuk orang-orang yang zalim. Fala udwana alaihim, maka tidak ada permusuhan terhadap mereka. Nah ini, ya, sama, ya. Jadi kalau kita lihat metode pelarangan sesuatu yang haram, bila itu menyangkut hal yang berat, maka harus ada proses. Seperti sekarang mungkin, ya, kalau narkoba di satu daerah mungkin yang belum dikenal agama itu, kemudian ada dai yang dikirim ke situ, maka dia harus mengindahkan pola-pola dakwah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi nggak boleh berdakwah secara frontal, ya, tetapi mengikuti, ya, kondisi objektif dari satu keadaan dengan sedikit-sedikit memberikan pemahaman. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisasun wallahu a'lam.
rồi quên tất cả thế nặng tới tạo lại hoa hoa Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاشم القندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعل بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد بامشموس وشيخ المعلم محمد شافي هلامي وشيخ عبد الكريم مرزوقي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وعلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه
وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الأمور والصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدرة المرام للعرب والعجم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء.